Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Rumpi Hukum, ngobrol ringan seputar hukum. Siap. Iya, kita ketemu lagi dengan Bapak Taftazani Nur Rohim. Ya. Ya, selamat datang kembali Pak di Oke. podcast kita. Siap. Ya, ya sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol juga ya Pak. Ya, lumayan penontonnya, lumayan. Oke, jadi sebelumnya kita sudah ngobrol sama Pak Tafta, tapi di episode-episode sebelumnya nih kita belum perkenalan lebih nih Pak. Oh, perlu ini ya. Perlu, Pak. Oke, Ya, siap. jadi mungkin, bisa diperkenalkan sedikit terkait, mungkin perjalanan karir awalnya sampai bagaimana bisa sampai tual ini? Oh, singkat aja ya. Iya. Ya, ya saya sebelumnya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian lulus mendaftar CPNS ya di Mahkamah Agung. Itu saya lupa itu tahun 2021 kalau nggak salah. Kemudian alhamdulillah terima sebagai analis perkara peradilan, APP kalau orang nyebutnya. Ya. Iya. Kemudian itu ditempatkan di Pengadilan Agama Nrekang, Sulawesi Selatan saat itu. Dekat Toraja kalau Mas Rizal nggak tahu. Iya. Ya, kemudian mengikuti seleksi Cakim, ya, kemudian udah lolos ditempatkan magang di Pengadilan Agama Semarang, Mas Rizal. Dekat-dekat dari rumah kan. Oke, kembali ke Jawa. Ya, kan saya asli Klaten. Nah, jadi lumayan lah dekat, agak dekat. Nah, setelah magang 1 tahun, kemudian mengikuti diklat ya di Bogor, itu saya pengumuman ditempatkan di Pengadilan Agama Tual untuk menjadi hakim ya pertama kalinya. Gitu Mas Rizal. Oke, jadi di tual ini sudah 1 tahun ya, Pak? Ya, jadi bulan Juni ya, Juni 2025. Jadi Oke. hampir ya betul pas 1 tahun itu. Oke, jadi, itu tadi sekilas perkenalan dari Pak Tafta. Baik, jadi kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak, di sini tentang, ini akhir-akhir ini Pengadilan Agama Tual sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang ada di Videotron di Iya, kota kemarin jadi itu ya. mungkin masyarakat Tual atau Maluku Tenggara kalau sedang lewat ke kantor wali kota depannya ada Videotron tuh pasti melihat video profil kita nih Pak. Ya, terus apa sih Pak, Pengadilan Agama Tual nih lagi ngapain ini Pak? Ya, lagi sibuk ngapain Iya, sebenarnya? pasti masyarakat bertanya-tanya, Ya, Pengadilan Agama Tual ini lagi ngapain? ya, Mungkin bisa dijelaskan Pak Tafta. Oh ya, Pak Tafta ini selaku Ketua Zona Integritas juga ya ya, Pak? ketua tim ya. Ketua tim ZI. Ya, Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak, ini lagi ngapain nih Pak Atwal nih? ya, ya kami di bawah kepemimpinan Pak Ketua ya, Pak Ahmad Zaki, SHIMH ya, selaku pengarah ZI ya. Saya ketua tim ZI-nya itu di bawah pengarahannya beliau. Nah, kita sibuk ngapain? Nah, jadi ini karena kita sedang menuju proses predikat BBBM Mas Rizal. Nah, Iya, apa itu gitu kan iya. BBBM. Nah, sebelum ke situ, mungkin saya sedikit cerita Mas Rizal. Kalau PA Tual ini sebelum saya datang itu tahun 2021 itu memperoleh WBK Mas Rizal. WBK. Ya, Apa itu WBK Pak? WBK itu wilayah bebas dari korupsi Mas Rizal. Oke, Nah, jadi ini ya Pak yang ada di ya di baju situ. kita ini ya. Ya, Sering kita pakai ini ada pin WBK nih. ya ini selalu digunakan ya sebelah kanan ini ya. Iya. PIN WBK. Nah, ini bukti. Sebenarnya ini bukti. Tidak semua kantor boleh menggunakan ini kecuali yang sudah memperoleh predikat WBK, Mas Rizal. Nah, jadi itu 2021 perjuangan pendahulu kita, Mas Iya. Rizal ya. Atau Mas Rizal sudah masuk di sini belum waktu itu? Belum, saya masuk di sini 2022. Jadi Oh, setelah baru ya. mendapatkan WBK. Ya, langsung dapat bisa pakai ini. Iya, pin WBK Ya, suatu kebanggaan juga buat para aparatur penerusnya. pengadilan Ya. agama tua sekarang ya. Betul, betul. Nah, WBK ini kan wilayah bebas dari korupsi. Dari judulnya itu sebenarnya ini kan berangkat dari Permenpan, Peraturan Menteri apa itu pendayagunaan saya lupa. Pemberdaya gunaan aparatur negara. Iya, yang ngetes aja pura-pura nggak tahu. Ya itu kepanjangannya Permenpan ya itu mengenai zona integritas. Nah, Oke. sehingga
untuk pengadilan-pengadilan saat itu untuk memenuhi ya untuk zona integritas menuju WBK ya itu melakukan beberapa reforma birokrasi ya jadi menata ulang hal-hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan kemudian bagaimana kita terhindar dari calo ya kemudian mendisiplinkan pegawai kita ya untuk terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi lewat Permenpan tadi tujuannya menata seluruh instansi, nggak hanya di Mahkamah Agung, Mas Rizal. Semua dari kantor dinas, ya, pokoknya di pemerintahan itu untuk semuanya mencoba untuk berdedikasi ya untuk menjadi dan memperoleh predikat WBK ini, Mas Rizal. Oke, jadi intinya pada bahasa gampangnya, instansi atau kantor yang sudah mendapatkan predikat WBK ini di dalamnya sudah terbebas dari korupsi ya, Pak? Ya, dan harus dijaga setelah Iya, mendapat predikat. iya. Tapi sebelum mendapat predikat ya tadi kita upayakan dari security, pelayanan semuanya sampai di persidangan kita bebas dari hal-hal tersebut. Tidak hanya itu juga ikut mengkampanyekan tolak korupsi ya. Oke, Seperti oke. itu, gratifikasi ya, itu mensosialisasi seperti itu baik di masyarakat dan khususnya juga di internal kita gitu. Jadi kalau sudah dapat WBK itu ya kemudian ya tinggal ke depannya jaminannya itu ya ke depan gitu karena ini bisa dicopot Mas Rizal Oke. ya suatu saat bisa dicopot kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu. Oke, jadi artinya kalau untuk proses mempertahankan WBK itu harus ada andil juga dari masyarakat ya Pak untuk Betul, kita agar terbebas dari korupsi. iya betul tentunya dengan lewat IFAR juga melakukan pengaduan Iya, nah, oke. Ngomong-ngomong IFAR nih Pak, oh iya kepancing eh, dia akhir-akhir atau baru-baru ini Pengadilan Agama Tual baru saja merilis IFAR 2.0. betul iya Ya, ini adalah pengembangan dari aplikasi IFAR sebelumnya yang hanya meliputi sebagian kecil aplikasi yang ada di PA Tual. Jadi aplikasi 2 yang versi 2.0 ini IFAR-nya sudah mencakup seluruh aplikasi dan inovasi yang ada di Pengadilan Agama Tual, betul. Pak. Seluruh layanan ya Seluruh layanan bahkan tidak hanya aplikasi pelayanan, terkait kebijakan juga ada di situ. betul nah, termasuk dengan IFAR ini Mas Rizal kita memperoleh BPK ini WBK, saat iya itu betul, Pak. iya Iya, jadi buat masyarakat silakan bisa di-download aplikasi IFAR kita. Bisa download langsung di Play Store. Nanti berikan juga bintang 5 dan ulasan positifnya untuk membantu perkembangan aplikasi kita. betul kritik saran sangat membantu kita Oke, betul. Ya. Oke, kembali ke obrolan kita tadi, Pak. Jadi kita sebelumnya sudah berjuang untuk mendapatkan WBK. Namun akhir-akhir ini yang dikampanyekan ini WBBM. Apa itu Pak WBBM? ya jadi WBBM itu pada pokoknya ya wilayah bersih wilayah birokrasi bersih melayani ya WBBM ya nah itu sama seperti WBK yaitu dari Menpan juga yang mengadakan itu jadi kita diuji lagi bagaimana ini keberlanjutan tentang WBK-nya dulu ini salah satunya kemudian setelah bisa berjalan 1 tahun 2 tahun nah itu kan baru kita bisa mengajukan lagi jadi ada beberapa tahap memang ini Mas Rizal WBBM Alhamdulillah eh, kita masuk tahap pengusulan itu yang pertama itu kita diusulkan saja itu sudah bersyukur ya Iya. untuk PBBM ini karena persaingannya ya dengan pengadilan yang lain ya, kemarin ada beberapa yang sudah diusulkan dan yang diusulkan pun belum tentu lulus nah kita alhamdulillah lulus untuk lolos untuk yang administrasi Mas Rizal jadi ini masih proses berjalan untuk mendapatkan predikat BBBM nanti warnanya emas di sini Mas, iya. ya Jadi dan juga infonya kita adalah satu-satunya satker pengadilan di timur ya Pak yang betul betul diusulkan WBBM. ya alhamdulillah selain di timur kita juga pengadilan kelas 2 ya ya Satu-satunya pengadilan kelas 2 ya di Indonesia. saya kurang tahu kalau di Indonesia nah, tapi yang jelas kita di pengadilan kelas 2 di wilayah timur ya mungkin satu-satunya betul gitu untuk yang BBBM ini gitu
Oke. Nanti mungkin bisa kita cek lagi lah, kita taruh deskripsi ya, mana-mana yang diusulkan. Oh iya, bisa diikuti Iya, betul. mana-mana yang diusulkan Iya, WBBM. Jadi bahasa gampangnya WBBM itu adalah the next levelnya WBK. betul. Kalau bahasa Gen-Z-nya gitu. Iya, Next levelnya, ya, iya. Jadi bisa dibilang lebih bergengsi daripada WBK. betul. Iya, Karena kalau WBK kan ini pakainya silver, iya, kalau WBBM emas. ya. Kayak YouTube, apa itu, bottom itu, silver Silver bottom play ya. button. Yang paling atas apa itu? Kalau di YouTube, Kurang tahu Pak nggak saya. tahu. Aduh. Tapi ada golden juga kan? Oh ya itu Ya kan? gold play button. Itu ya mirip seperti itu, tapi ini untuk instansi ya, untuk Oke. instansi. Nah, eh, BBBM ini selain menguji keberlanjutan BBK kita, titik fokusnya itu tentang peningkatan kualitas pelayanan kita untuk masyarakat, Mas Rizal. Itu yang paling Iya. inti. Makanya ada istilah melayani atau di situ. Iya. Nah, selain bersih, maksudnya itu selain bersih ya melayani gitu. Bagaimana gitu melayani itu. Iya, jadi kita intinya harus menjalankan pelayanan yang bersih. Memuaskan, bersih Oh dan iya, bersih memuaskan. dan memuaskan. Betul. Nah, jadi sebenarnya masyarakat kita juga perlu dukungan dari masyarakat ya Pak, Iya, agar seperti menghindari ya percaloan. betul. Iya, kadang hal-hal seperti itu kan tidak bisa kita kendalikan sendiri dari dalam. Iya. Jadi kita perlu bantuan juga dari masyarakat agar menghindari hal-hal seperti itu. Dan melaporkan. Nah, mungkin bantuan paling utama yang kita butuhkan melaporkan kalau ada calo, ya Iya, kan? betul. Nah, Bisa seperti itu. melaporkan juga dan kalau mau bisa lewat aplikasi IVAR tadi juga ya, Pak? Ya, betul. Seringkali kan calo ini menyamar ya. Jadi kita juga nggak Iya, tahu. Tapi kalau alhamdulillah sepanjang kita perjalanan ini tidak ada laporan terkait itu ya. Kita sudah sesuai episode sebelumnya itu yang paling awal itu kita dari awal sudah screening Mas Rizal. Yang masuk ke pengadilan ini tidak sembarang orang gitu. Meskipun iya, kita menerima terbuka tapi tidak sembarang orang. Artinya yang tidak berkepentingan ya tidak bisa boleh masuk. masuk. Iya, itu antisipasi kita. Nah, itu yang kita perjuangkan dahulu waktu BBK. Menata ruang, tata ruang, ya kan, jalurnya, ya pemisahan dan lain-lain. Nah, tentu untuk BBBM ini kita fokuskan kembali bagaimana kita menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kita. Salah satunya IVAR ini kan dulu masih berapa menu kan, Iya, seperti yang hanya sebagian iklannya. kecil saja dari Iya, inovasi kita. ya kita kembangkan. Kemudian ada beberapa aplikasi tambahan ya, banyak Iya, tambahan-tambahan. Nah, seperti itu. Nah, itulah BBBM Mas Isa. iya, oke. Kalau begitu kira-kira apa dampak buat masyarakat nih, Pak? Oh ya. Ya, tentu ini bagus ya pertanyaannya. Baik itu kalau BPK jelas ya, masyarakat Iya, akhirnya terlindungi iya, ya. betul. Masyarakat terlindungi dan kita pun berlomba-lomba untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Nah, untuk BBBM ini tentu nanti berdampak positifnya di masyarakat karena masyarakat nanti ketika kantornya entah itu kita tidak hanya bicara pengadilan agama ya atau yang lain yang sudah dapat BBBM apalagi pasti kita merasakan fasilitas kemudian pelayanan dari staf-stafnya yang ada di PTSP itu pasti lebih ramah yaitu menerapkan senyum sapa salamnya yaitu berpakaian rapi ya dan lain-lain lah Mas. Jadi tidak hanya fasilitasnya yang terupgrade ya termasuk bagaimana kita melayaninya itu Mas Risa Iya, jadi kita menerapkan pelayanan yang prima ya dan excellent dan excellent. ya kemarin kan juga ini kan sering kita lakukan kegiatan dengan bank ya kita lihat kan bank kan Iya, iya, pelayanannya bagus ya nah iya, kita mencoba mereplika bagaimana pelayanan mereka nah ini usaha-usaha kita untuk menuju BBBM Mas Risa sehingga ya ini dampak di masyarakat ya seperti itu gitu iya. Dan juga buat masyarakat yang datang di pengadilan agama tua atau menerima layanan dari petugas di depan, apabila tidak puas bisa juga memberikan penilaian ya Pak di depannya. betul ada beberapa fasilitas kami juga ya untuk melakukan penilaian itu untuk menjamin tadi bahwa kalau kita siap dinilai artinya kita juga sudah meningkatkan pelayanan kita ya Mas Iya, Rizal. betul. Ya, jadi itu penjelasan dari Pak Tafta terkait
mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya tadi, Pengadilan Agama Tua sedang gencar apa? Ya, Sedang banyak. mengkampanyekan WBPM ini lagi ada apa di Pengadilan Agama Iya, Tua? Sebab kalau kita lihat YouTube Pengadilan Agama Tua juga banyak ya, video soal dukungan dari instansi betul, lain ya Pak. betul. Ya, itu kan itulah salah satu wujud bahwa kalau kita ada masalah dengan instansi, ada Iya, kepentingan tertentu, tentu mereka tidak berkenan untuk mengeluarkan dukungan-dukungan ini. Nah, alhamdulillah ini sangat banyak, bahkan yang belum kita rilis ini nanti ada dukungan dari Ketua Kamar Agama di Mahkamah Agung sana, Mas. oh, Itu yang apa namanya menjadi semangat kita juga, Mas Rizal, iya betul. dukungan-dukungan sekitar itu. Ya, dan tidak lupa juga kita minta dukungan kepada masyarakat untuk agar Pengadilan Agama Tua bisa meraih predikat Ya, WBBM. doanya juga. Nah, itu penting gitu. Ya, Doa dan kritik saran ya, semua masukan ya. Semoga kita bisa lah meraih iya, masukan untuk kita meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi. itu. Ya, Oke, jadi sekian pembahasan tentang apa yang dilakukan PA Tual akhir-akhir ini. ya. Jadi nanti jika penonton atau masyarakat masih belum terlalu paham, bisa komen dan request kita bahas lebih dalam Ya. tentang WBBM ini ya Pak. Ya, betul, betul. Iya, Pada intinya di situlah ya, kita melayani, kita juga perkuat kualitas pegawai kita. Ya, ya, oke. Kalau begitu terima kasih telah menonton podcast kita. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dadah. oke.